Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 19 Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2022. Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran Pangandaran ini merupakan putra dari Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suhu Lasmina. Kedua orang tuanya dikenal sebagai pengusaha ternak di Jawa Tengah. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA N1 Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh sekolah karena aktif dalam gerakan golongan putih pada masa itu. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi memulai profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996, ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT ASI Pujiastuti. Kini Susi Air beroperasi dari 5 pangkalan. Menteri Susi dikenal dengan kebijakan penenggelaman kapal bagi kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurutnya, hal itu sangat efektif untuk menghilangkan illegal fishing dengan mengacu pada pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Tercatat jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini bertambah menjadi 556 kapal. Ibu Susi Pujiastuti sudah termasuk pada nilai berorientasi pelayanan. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Perikanan, beliau memberikan bantuan kepada nelayan yang berupa kapal. Beliau terkenal sebagai pribadi yang ramah, solutif, cekatan, dan dapat diandalkan, terbukti dengan seringnya berkunjung ke daerah pesisir untuk sekedar mendengar keluhan para nelayan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Susi pada pelindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau strauss dan pukat tarik atau seinen net. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Setahun kemudian, Susi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 72/MENKP/2 Romawi -2016 mengenai pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia atau disingkat WPPNRI. Selain itu, ia berhasil membawa Indonesia kepada segudang prestasi yang mengagumkan. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan, maksimum SUS level, perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 71,78%. Selama menjabat, Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Susi beralasan ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan berorientasi layanan yang dilakukan oleh Bu Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan pada saat itu. Inovasi yang dilakukan beliau adalah dengan mengeluarkan Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor lobster, kepiting, dan rajungan. Hal ini juga untuk memenuhi hak setiap rakyat, terutama nelayan, sebagai amanat konstitusi agar tidak kehilangan mata pencahariannya. Dikeluarkannya larangan ini juga merupakan hal fundamental untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa dan berfungsi untuk memberikan perlindungan warga negara, khususnya nelayan. Hal ini juga merupakan perilaku berorientasi pelayanan, yaitu cekatan, solutif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikianlah ulasan kelompok kami tentang Bu Susi Pujiastuti, seorang tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.